Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mata kuliah Aljabar Pemrograman dengan materi yaitu struktur program Pascal. Nama anggota kelompok yaitu Ibu Supiani dengan NIM 201404007 dan rekan-rekan saya Winnie Syahsabila dengan NIM 201404010 dan Yuli Mai Susanti dengan NIM 201404025. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan struktur program Pascal dengan submateri. Yang pertama, judul program. Yang kedua, blok program, yaitu deklarasi unit Pascal, bagian deklarasi, dan bagian program. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah struktur program Pascal. Struktur program Pascal pertama kali dirancang oleh Profesor Technical University di Zurich, Switzerland. Profesor tersebut adalah Niklaus Wirth. Nama Pascal diambil dari nama seorang filsuf dan ahli matematika pada abad ke-17, yaitu Blaise Pascal. Pascal merupakan high-level language yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Baiklah, kita masuk kepada yang pertama, yaitu judul program. Judul program sifatnya adalah opsional di dalam program. Artinya, boleh dituliskan atau boleh juga tidak dituliskan. Judul program hanya bertujuan untuk memberi nama dari program yang dibuat. Judul program harus terletak pada awal program dan diakhiri dengan titik koma. Bagian yang kedua yaitu blok program. Blok program terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu deklarasi unit Pascal. Unit adalah kamus bahasa Pascal. Unit Pascal selalu disebut pada awal program setelah judul program. Tujuannya agar perintah bahasa Pascal dapat diterjemahkan oleh compiler pada saat dikompilasi. Jika unit Pascal tidak disebutkan, maka perintah bahasa Pascal tidak dapat dikompilasi karena compiler tidak dapat mengenali perintah yang digunakan. Misalnya kata bikin, and, CLR, CRS, CLR, white line, red line, dan lain-lain terdapat dalam kamus atau unit CRT. Oleh karena itu, unit CRT selalu disebutkan pertama kali pada baris program dengan perintah uses CRT. Unit CR sistem operasi DOS yang berjalan pada sistem operasi Windows. Jika Anda menggunakan program Pascal dengan sistem operasi Windows, maka unit CRT diganti dengan unit WinCRT. Contohnya uses CRT, atau uses WinCRT, Yang kedua yaitu bagian deklarasi. Deklarasi hanya disebutkan jika akan digunakan dalam program. Bahkan dalam program yang sangat sederhana, ada yang tidak menggunakan deklarasi. Dalam pemrograman dasar, pada umumnya menggunakan deklarasi variabel, konstanta, tipe data, dan label. Sedangkan deklarasi prosedur dan fungsi umumnya digunakan dalam pemrograman tingkat lanjut, yaitu pemrograman terstruktur. Deklarasi variabel selalu diawali dengan dan deklarasi label dinamai dengan kata label. Deklarasi variabel ABC dengan tipe data integer. Const P sama dengan 3,14. Deklarasi konstanta bilangan P. Label selesai, deklarasi label dengan nama selesai. Selanjutnya yaitu bagian program. Bagian program adalah kumpulan dari pernyataan-pernyataan oleh program. Bagian ini diawali dengan kata bikin dan diakhiri dengan kata end. Kata end harus diakhiri dengan tanda titik. Contohnya bikin titik-titik kode program end. Penulisan bahasa Pascal. Program Pascal tidak mengenal aturan penulisan yang kaku. Penulisan perintah boleh ditulis mulai kolom atau baris mana sudah dibaca. Penulisan perintah dengan huruf besar, Pascal tidak membedakan huruf besar dan huruf kapital semua, atau begin dengan B-nya dengan huruf kapital, atau adalah sama bagi Pascal. Demikian juga sifat komentar dan bertujuan untuk menjelaskan kode program. Kemudian setiap baris pernyataan atau kodenya X sama dengan A ditambah B, A dan B, dan simpan dalam untuk lebih jelasnya akan dijelaskan dengan video yang akan disampaikan oleh rekan saya. Sekarang kita sudah ada di dalam aplikasi Pascal. Lanjut open, kita buat file contoh. Sudah, tinggal kita okekan saja untuk menghemat waktu. Maka sudah akan tersedia programnya di sini. Program contoh user CRT begin. Begin itu bagian, badan, relin, dan terakhir. Baiklah, kita coba ke contoh yang pertama. Misalnya contoh
perkenalan gitu. Ini kita bikin berita. Jangan lupa koma di atas. Hai, nama gitu. Kamu siapa gitu. Tanda tanya. Jangan pernah lupakan tanda ini, karena apabila tidak menggunakan ini maka aplikasi Pascal akan tidak akan terjadi kesalahan gitu. Seperti ini kan terjadi kesalahan kompilasi gitu. Lanjut ini. Selanjutnya ini kita bikin berita ulang. Kenapa kita bikin ini? Karena berita digunakan untuk pindah baris atau posisi kursor. Jadi lanjut itu tulis terus ini kita bikin nama saya Azura ini. Jangan pernah tanda titik di koma di atas, titik koma. Udah, coba kita lihat apakah betul kompilasi berhasil. Maka kita coba berhasil kan? Nama kamu siapa? Nama saya Azura. Ini untuk contoh yang pertama. Baiklah, kita masuk ke contoh yang kedua. Ya, seperti tadi, yaitu masukannya. Sekarang contoh kedua. Oke, contoh kedua. Sekarang kita menggunakan variabel A, B, C. Ada salah. A, B, C. Selanjutnya bagian badan, yaitu lanjut kita bikin kita yang pertama. Contoh kedua ini kita bikin perjumlahan dengan variabel A, B, dan C. Pertama variabel A yaitu untuk input nilai A, jangan lupakan titik komanya. Selanjutnya dari A, titik koma. Lanjut kita coba input nilai dari B seperti tadi. Jangan lupakan titik komanya. Lanjut seperti B.
masukkan ke rumus. Jadi C sama dengan berarti variabel A atau nilai dari A kita tambah dengan variabel dari nilai B. Titik komanya jangan lupa. Lanjutkan. Baiklah, kita masuk ke contoh yang ketiga. Pada contoh yang ketiga kita mencoba mencari persegi panjang atau luas dari persegi panjang. Kita bikin di sini persegi panjang. Oke. Untuk mencari persegi panjang kita tentukan yang pertama itu yaitu variabelnya. Adanya luas, setelah itu panjang, dan yang ketiga lebar. Ini yang pertama, ini luas, ini lebar. Lanjut, kita masuk kepada bagian bagiannya. Pada bagian ini kita buat yang pertama. Jangan lupakan tanda titik koma, masuk ke bagian kita, koma atas, yaitu masukkan nilai panjang, jangan lupakan. Selanjutnya yang meninggal. Selanjutnya masukkan B, itu variabel. Lanjut masukkan lebar. Dengan variabel lebar L. Selanjutnya kita bikin dengan titik koma, kita buat rumus dari luas. Rumus dari luas itu yaitu panjang dikali lebar. Jangan lupakan tanda koma. Selanjutnya kita bikin dalam. Jangan lupakan tanda atas, luas persegi panjang. Setelah masuk ke contoh 4, lanjutkan dari contoh yang telah diberikan teman saya. Setelah melihat contoh yang ketiga, kita sudah mulai tahu apa saja yang dibutuhkan oleh Pascal. Nah, sekarang kita membuat biodata diri di Pascal. Itu yang kita butuhkan pertama program biodata, bisa CRT, variabel, nama, tempat tanggal lahir, alamat, hobi, cita-cita, dan geografi. Jangan lupa pakai string ya, karena string itu untuk menandai bahwa dia itu kata-kata atau variabel kata gitu ya kan. Terus bagian atau badannya itu seperti ini. Nah, setelah kita selesai membuat ini, kita bisa jalankan ya. Nah, kan seperti ini jadinya. Nah,
Nama Winnie Syasabila. Tempat tanggal lahir pesisir selatan 25 Agustus 2002. Alamat Tanah Keras Tanah. Karena saya bikin alamat lengkap ya. Keras, Kecamatan Bayang, pesisir selatan. Oke, hobi mencoba. Cita-cita menjadi guru sesuai dengan jurusan sekarang. Guru biografi. Saya seorang mahasiswi UIN kali percobaan untuk bisa berjalan programnya. Baiklah, sampai di sini penjelasan contoh yang keempat. Nanti bakal lanjut ke contoh kelima dan contoh keenam. Setelah masuk ke contoh 5, yaitu program kalkulator, kita butuhkan yaitu programnya kalkulator seperti yang bisa kita lihat. Nah, kalkulator variabel X dan Y. Nah, seperti yang kita lihat sama-sama. Operasinya ini hasilnya dibuat hasil seperti ini, lalu di enter, begin, repeat, lalu di CLRSCR, terus write ln 1 tambah 2 kurang 3 bagi 4 kali 5 keluar. Nah, itu gunanya angka-angka itu untuk menandakan jika kita nanti menulis 1, maka itu variabelnya akan ditambahkan. Jika nantinya kita tulis angka 2, maka variabelnya akan dikurangkan. Begitu selanjutnya. Yaitu lanjut ke write ln if operasi 5 itu exit seperti yang saya sebutkan tadi. Jika 5 berarti keluar, jika operasinya 1 jangan lupa ini dibuat lengkap ya teman-teman, dari atas ke sini. Nah, lanjut. Nah, write ini jangan lupa dibuat. Ini juga. Ini jika operasinya 1 itu maka variabelnya akan ditambahkan. Jika operasinya 2, maka variabelnya akan dikurangkan. Jika operasinya 3, maka variabelnya akan dibagi di sini Pascal itu ditulis dengan div x div y, x dibagi y. Ya, jika operasinya 4 maka akan dikali. Nah, jangan lupa juga dibuat ini ya teman-teman. Nah, kita jalankan ya. Kita coba jalankan.
dioperasi katanya. 1 tapi 5, 6, 7, 7, 6, 5. Nah, ini di ngasal ya teman-teman, dapat dong hasilnya. Ini 2 berarti 7, 6, 5, 4, 3, 1. Nah, ada hasilnya kan teman-teman. Ibaratnya ini jadi kalkulator kedua gitu, tapi ini dengan ribet dulu ya dibuatnya. Nah, ini dibagi ya, 500 dibagi 5, 100. Benar kan teman-teman? Kan? Ini dikali 6, 7, 8 dikali 9. Nah ya teman-teman, lalu yang kelima itu keluar. Mari kita coba 5 keluar. Ya keluar teman-teman. Baiklah, lanjut ke contoh 6. Baik teman-teman, kita lanjut ke contoh 6. Di sini kita akan membuat program if the else. Mari kita buat program if the else. Titik koma. Uses CRT. Lanjut, variabel nilai. Kita pakai spasi pun tidak apa-apa ya teman-teman, ini hanya untuk merapikan saja. Baik, lanjut, begin, enter, CLRSCR, titik koma, write, masukkan nilai Anda. Begin lagi, begin, write, Anda tidak lulus, Anda tidak lulus. Anda tidak lulus. N-nya di titik koma, terus ZLN. Nah, ZLN-nya tidak diisi ya, langsung titik koma, lalu di N dan di titik. Nah, tunggu. Nah, mari kita coba jalankan ya. Tunggu dulu. Belum jalankan, kita lihat program kita dulu ya. Kita jalankan. Nah, berhasil jalankan ya teman-teman. Kita masukin nilai kita, misalnya 60. Nah, Anda tidak lulus. Nanti kita coba lagi nilainya.
kita kali ini coba masukin nilai satu kali lagi ya. Kita masukin nilai satu kali lagi 100. Oh, tentu saja Anda lulus karena batasnya tadi 75. Coba kalau kita bikin 75, lulus tidak? Oh, lulus karena tadi besar sama ya teman-teman. Tapi kalau kita ganti di sini besar dan